Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ica bisa menemani sahabat sales dalam suasana lebaran kali ini ya. Oke, nah ini buat yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, kita tetap semangat nih ya, meskipun lebaran-lebaran, kita tetap semangat untuk belajar. Nah, kita sambut dulu nih Coach kesayangan kita. Halo Coach Afner, Halo, gimana? Apa kabarnya nih Coach? baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Coach, kita mau ngebahas apa nih Coach hari ini Coach? Kita hari ini mau bahas gimana cara mengelola THR. Oh enggak. Habis coach sudah coach. Udah habis ya. Udah habis. Nah kan THR-nya udah habis, jadi kita harus cari uang lagi, betul ya. Oh iya Nah betul itu banget coach. yang sales-sales, yang marketing-marketing mungkin perlu pembekalan lagi untuk jual barang-barang yang mahal. Hmm, buat jualan barang yang mahal. Ya, Pas banget nih bagaimana coach. sih cara menjual produk yang katanya harganya mahal? Katanya ya. Nah, ya. Iya nih coach. Kan biasanya tuh habis Lebaran terutama ya itu kan banyak launching produk-produk baru gitu ya. Ya, Ya mungkin termasuk betul. produk-produk yang harganya mahal juga ya coach. Emang beda ya coach kita jualan produk mahal sama produk yang ya relatif murah lah gitu. Emang beda coach? Pertanyaannya simpel nih untuk membuka ya pertanyaannya. Menurut Ica, mahal tuh apa? Mahal itu nilai yang dikeluarkan sedikit di atas kemampuan ya. Kalau terlalu mahal kan nggak mampu beli ya. Yang Nah, relatif berarti mahal, sesuatu yang nggak mampu kita beli gitu ya istilahnya. iya bisa jadi nggak mampu kita beli gitu. Nah, betul ya. Jadi sebenarnya nggak ada barang mahal, nggak ada barang murah. Ah, Ya, jadi tips yang pertama menjual barang mahal itu adalah mindsetnya dulu ya. Nggak ada barang mahal, nggak ada barang murah. Kalau barang itu mahal dan kemahalan, berarti target marketnya bukan Anda. oh, salah Simpelnya salesnya gitu itu ya dulu. jualannya. Simpelnya gitu dulu ya. Mm-mm. Artinya kalau dia nggak mampu ya berarti dia bukan target marketnya. Itu dulu. Iya. Ya, jadi kita nge-frame dulu diri kita bukan jangan apa ya? Ya barang kita kemahalan sih makanya nggak laku. Mm-mm. Ya enggak gitu ya. Bahkan gini loh, bahkan bahkan istilahnya kita jualan barang mahal ke orang kaya pun belum tentu dia beli. Iya. Ya misalnya kita jual motor, motor gede ya, motor sport gitu ya segala macam. Ternyata tuh orang yang mampu beli itu punya trauma naik motor ya kan percuma. Iya. Bukan target Ya, pasar jadi pada akhirnya ya. jadi nomor satu adalah gimana cara jual barang yang katanya mahal, itu adalah mindsetnya nggak ada barang mahal dulu. Kita harus cari dulu target marketnya tepat atau enggak. Yang pertama ya. Jadi kita cari siapa yang bisa membeli itu dulu, gitu ya. Oh. Kunci penjualan itu tuh bukan masalah transaksinya doang, tapi gimana dia menemukan orang yang tepat untuk membeli. Oh. Kuncinya itu juga ya coach ya, Itu salah satu kuncinya yang kuncinya pertama ya. ya. Jadi kunci kesuksesan itu adalah key of success ya. Itu bahasa Inggrisnya coach. Oke. Ya, jadi Bahasa pokoknya Inggris gini, marah. gimana cara cari orang yang tepat, gimana cara membuka kebutuhan orang itu. Nah, itu baru kita bahasnya di lain waktu gitu ya. Cuman Beda memang topik. beda topik. Cuman yang paling penting adalah waktu kita mau menjual sesuatu, kita nggak bisa dong bilang ke perusahaan yang kita barang yang kita jual, harga lu kemahalan turunin dong. Ya nggak mungkin, Mm-mm. nggak mungkin. Kalau itu yang terjadi di jalanan semua mobilnya Ayla. Iya, yang cukup murah lah ya untuk Ya, orang-orang yang maksudnya yang paling hampir semua orang yang mampu beli mobil bisa beli itu mampu. gitu ya. Tapi kenyataannya enggak. Setelah masa pandemi ini kalau merhatiin di jalan justru mobil sport pada keluar kan. Iya, pamer setelah dikandangin 2 tahun. Nah, ya, gitu kan. Ya artinya apa? Artinya sebenarnya ada yang beli-beli barang-barang seperti itu, ada yang beli gitu. Cuman tepat nggak kita jual ke orangnya? Itu tips yang pertama. Oke. Gini coach, kadang kan saya sendiri gitu ya coach, di apa namanya di tempat kerja itu kan ngerasa beberapa produk nih, aduh harganya tuh ada di atas rata-rata gitu ya, di atas rata-rata produk kompetitor. Nah itu gimana ya coach caranya kita itu terbaik gitu coach? Sorry tadi suaranya keputus. Oh iya, Ada yang hilang ya. sekarang udah cukup jelas coach? Cukup, cukup. Oh oke. Caranya kita tahu Mm-mm.
caranya kita tahu supaya kita bisa ngasih tahu gitu ke pelanggan produk kita itu terbaik loh. Karena misalkan nih kita jualan produk mahal, kompetitor juga mahal, tapi di antara kompetitor kita yang paling mahal nih coach. Nah gimana ya coach caranya kita ngasih tahu produk kita itu yang terbaik? Itu nanti ada di poin ketiga sebenarnya. Oh, lompat akhir. Kebablasan. Ya. Nah, kebablasan. Visioner. Visioner. Oke deh, coach. Terus jadi, coach, nanti akan dijawab. Kalau itu memang udah siapkan, udah tahu bakal ditanya. Padahal nggak janjian ya, coach ya. Iya. Iya, sama coach, saya kan lihat dari latar belakangnya coach juga menjual barang yang menurut saya pribadi itu cukup mahal coach. Nah, ini gimana coach? Cara apalagi benda yang coach jual ini saya nggak bisa pegang nih bentuknya ya, kecuali bukunya ya coach ya, polisnya ya, asuransi. Nah, itu gimana coach? Sejauh pengalaman coach Afner meyakinkan orang-orang bahwa mereka mereka beli barang tuh nggak kucing dalam karung gitu coach? Oke, ini jadi sekalian masuk ke tips kedua ya. Oh, oke, boleh coach. Ini masuk ke tips kedua ya. Jadi tips kedua itu adalah yang penting kita nggak boleh menakar dompetnya klien, dompetnya customer itu dengan dompet kita. Ya, jadi misalnya gini, menurut kita mahal, jadi jangan kita pindahin persepsi mahal kita ke dia. Karena balik lagi, kenapa orang bilang mahal? Mahal tuh nggak terkait dana, nggak selalu terkait dana, gitu ya. Belum tentu terkaitnya sama budget mereka. Ada kok orang yang nggak kaya tapi belinya baju mahal, bener nggak? Iya, pakai pay letter. Kan? Ya itu kan value-nya dia, Ya mau istilahnya bekas atau apa gitu, pokoknya dia pengen terlihatnya dia mahal. Ya itu value-nya dia. Jadi gimana bikin dia tertarik tuh kayak tadi pertanyaan, kalau barangnya mahal, terus kok orang tetap mau beli gitu ya? Ya karena kita mengkaitkan apa yang jadi value dia dengan apa yang kita jual. Contoh. Asuransi kan mahal dibanding BPJS, betul ya? Iya. Betul ya. Betul. Tapi kalau kita ngomong masalah antri, semua kalau orang Jabodetabek ya, kalau orang daerah sih nggak ada masalah dengan antri BPJS ya, karena populasinya di daerah kan nggak sepadan di Jakarta kan. Kalau di Jakarta tuh ada yang jam 4 pagi udah berangkat ke rumah sakit ngambil nomor dan sebagainya gitu ya. Value itu yang kita bilang sebenarnya nyaman nggak sih ngelakuin itu? Nah mulai itu keluar tuh. Enggak sih, pagi-pagi udah berangkat, yang ada sakitnya pilek, pulangnya masuk angin. Nambah. Ya nambah gitu ya. Artinya hal-hal seperti itu yang kita gini, barang mahal tuh dijual mahal, terdengar mahal karena dimahal-mahalin. Sebenarnya barang mahal itu bisa dimurah-murahin dengan bilang cuma nambah berapa ratus ribu kok dari BPJS, tapi dapat kelasnya VIP apa dan sebagainya sesuai tagihan, nggak perlu antri dan sebagainya. Jadi ada poin-poin yang di sana nggak ada, kita jual. Jangan apple to apple. Ini terkait pertanyaan Ica yang tadi ya. Jangan apple to apple yang ada sama ada gitu loh. Apa yang di sana nggak ada, di kita ada. Jadikan itu poin. Itu. Jadi itu buat apa ya? Nunjukin keunggulan kita dari kompetitor juga gitu ya, coach ya? Betul. Nih contohnya ya. Pernah naik kereta dong? Pernah. Yang jarak jauh, yang luar kota. Pernah, coach. Ada kelasnya kan? Ada. Kenapa semua kelas penuh? Karena ada pasarnya ya berarti ya. Ya itu. Ya itu dia gitu loh. Maksudnya range-nya bedanya lumayan ya. Maksudnya orang yang naik kereta kelas taksi eksekutif paling ini ya, atau VIP gitu ya istilahnya. Iya. Itu kan sebenarnya harganya sama pesawat hampir sama kan? Iya, mirip sama pesawat harganya. Mirip, kan? Tapi kenapa dia mau naik itu? Mungkin pengalaman ya coach ya, experience-nya beda. Tadi. Ya mungkin dia trauma naik pesawat, mungkin dia malas kalau pesawat terlalu delay dan sebagainya. Karena ini terjadi sama adik saya kemarin. Oh, kenapa coach adiknya? Jadi dia udah beli tiket pesawat untuk liburan ke Jogja, gitu ya. Tiket pesawatnya tuh tiba-tiba delay dari yang flight jam 8, delay ke yang jam 3. Di reschedule ke jam 3. Akhirnya naik kereta yang jam 6 pagi, jam 3 sore udah sampai juga. Oh, sama aja. Sebenarnya sama kan? Ya lebih cepat malah ya, pesawatnya baru jam 3. Jadi dia nggak, ya istilahnya dia buang waktunya daripada dia nunggu nggak jelas di airport dan sebagainya, dia naik kereta
menikmati perjalanan, bisa ngobrol dan sebagainya, nggak bete gitu kan. Iya. Ya itu jadi value-nya, nilainya, kenapa orang itu bisa beli itu, kenapa, karena bagian apa, bukan masalah kebutuhan ya. Kalau kebutuhan ya pasti ya orang beli karena kebutuhan gitu. Tapi kalau terkait dengan value, emosinya dia dan sebagainya, kalau kita sentuh bagian itu, dia beli, terlepas dari mampu nggak mampu. Oh, luar biasa banget. Ya, jadi jangan pikir kalau menurut kita mahal, buat dia juga mahal, enggak gitu ya. Karena sales BMW datangnya nganterinnya, perginya naik BMW, pulangnya naik ojek kan dia, kalau nganterin mobil tetap gitu kan. Iya, atau nggak naik angkot. Yang naik BMW juga dia pulang. Artinya ya itu gitu loh. Nggak harus yang kita jual itu kita punya. Tapi yang penting yang kita jual, kita bisa deliverykan nilai apa yang dia dapat. Oh, benar juga sih, Coach. Terus, Coach, nah ini menarik nih, Coach, buat saya. Apa yang kita jual itu nggak mesti yang kita punya ya, karena kita belum tentu mampu ya, Coach. Ya. Nah, itu gimana caranya, Coach? Kita membawakan aura diri kita adalah orang yang yakin gitu loh, produk ini tuh produk terbaik, padahal kita sendiri belum pernah coba gitu, Coach. Nah, saya punya teman namanya Yonatan. Kira-kira laki atau perempuan? Laki-laki. Jual hijab di Tanah Abang. Nah, gitu, iya bener. Ica dia harus punya atau enggak gitu kan? Enggak. Ya udah, itu aja jawabannya kan. Bukan menarik atau apa, itu kan masalah pemasaran. Itu masalah pemasaran gitu. Tapi ya dia menemukan market yang tepat gitu. Jual di Tanah Abang. Even dia Chinese gitu ya. Dia orang Cina, laki-laki, jualan hijab dan laku. Iya. Why gitu ya? Kenapa ya? Artinya marketnya tepat gitu lah. Dia di tempat yang tepat, punya harga yang tepat. Ya saya nggak tahu murah atau mahal. Belum pernah beli juga gitu ya. Maksudnya saya nggak tahu standar harga hijab tuh berapaan gitu. Cuman ya rame gitu. Maksudnya berarti ada sesuatu yang memang bisa dijual di pasar yang tepat. Iya. Oh, menarik banget, Coach. Oke, Coach, kita take a break sebentar untuk menyaksikan yang mau lewat yang satu ini. Halo sahabat sales, gimana nih sahabat sales lebaran hari kedua? Pasti masih semangat lah ya untuk belajarnya, karena udah makan banyak nastar. Hati-hati juga kolesterol naik sama darah tinggi naik. Buat yang punya kolesterol dan darah tinggi selalu jaga kesehatan. Oke, nah sahabat sales, pernah nggak sih ngerasa kita itu kesulitan menjalin hubungan atau membuka obrolan sama orang lain? Kita sebagai sales ya terutama. Nah ini bikin kita stuck, jadi susah untuk akhirnya untuk closing sebuah produk. Atau enggak kita melakukan presentasi nih ke customer dan kita ngerasa aduh kok audiens gue nggak tertarik dengan isi presentasi yang gue sampein gitu. Nah pas banget ini Coach Afner Fortunatus mengadakan kelas comedy selling nih. Nah di dalam kelas ini nanti akan dijabarkan gimana sih caranya membuka obrolan yang dengan menggunakan teknik-teknik komedi. Nah mungkin sahabat sales ngerasa aduh gue kan orangnya ini ya garing ya, orangnya crispy gitu, nggak bisa ngebuka, nggak bisa ngebanyol, nggak bisa ngelucu. Tenang, nanti ada sesi 3 minggu, 3 kali sesi dan seumur hidup sesi mentoring sama Coach Afner. Nanti dibimbing gimana sih caranya untuk meningkatkan selera humor ya, sense of humor supaya lebih bangkit sense of humornya dan lebih mudah menjalin hubungan gitu ya. Dan untuk pendaftarannya kemana bisa langsung ke 0822 4994 7502. Kelas ini hanya seharga Rp297.000 aja ya. Gitu, dan ini kelasnya di tanggal 7, 14 dan 21 Juni 2022. Sangat worth it banget. Karena selama 3 minggu kelas ini nanti akan dibimbing langsung oleh Coach Afner dan akses mentoringnya, akses diskusinya seumur hidup. Maaf revisi untuk biayanya Rp329.000 dan ini super worth it banget karena biaya investasi normalnya seharga Rp900.000 ya. Buruan daftar sebelum kehabisan kuota. Oke, Coach, kita balik lagi nih Coach. Ke tips yang ketiga berarti ini ya Coach ya. Oke. Nah, ini saya mau nambahin yang iklan sebelumnya ya. Ini lagi pandemi gini nih banyak orang tambah garing nih kan. Iya bener sih. Makin banyak dijemur. Astagfirullah, nggak boleh marah, belum buka puasa. Maksudnya gitu marah. Ya itu ya. Jadi kenapa harus ikut kelas saya? Karena kalau pagi udah jemur, malam terus belajar ya supaya nggak garing. Oke, Coach. Nah, yang ketiga ya terkait pertanyaan sebelumnya, yang ketiga itu adalah masalah kebutuhan
dan masalah mengkonekkan kebutuhan itu dengan barang yang kita jual. Ya. Contohnya kayak gimana, Coach? Nah, gini nih ya, namanya membeli, sebenarnya orang tuh punya kriteria dalam membeli sesuatu. Kan seringkali sales itu di kantornya atau di pelatihan-pelatihan atau di kelas-kelas motivasi hanya dijelaskan yang namanya selling cycle. Iya. Selling cycle ya. Pembelian terjadi kalau kita melakukan pendekatan, apa-apa closing, terus servicing, balik lagi ke perfecting list dan sebagainya. Tapi yang nggak pernah dipelajari itu dan hanya ada di korporat itu ya di tempatnya itu kita akan belajar yang namanya buying cycle, gimana siklus pembelian seseorang. Nah itu yang seringkali kita lewatkan. Kita kan cuma ngikutin gini. Oh berarti sekarang setelah bikin janji temu, gua harus fact finding. Habis fact finding, approaching. Habis approaching, presentasi. Habis presentasi, jawab keberatan nih. Habis gitu closing. Cita-citanya begitu. Ternyata enggak, gitu kan? Ternyata enggak. Kenapa? Ya karena pas janji temu udah batal, approaching udah nggak dijawab, pas fact finding kita gagal menemukannya. Sebenarnya gampangnya itu kita cari tahu kriteria dalam membeli itu seperti apa orang itu, gitu ya. Pengambil keputusannya siapa? Orang yang rugi kalau dia nggak beli siapa? Itu dulu tuh yang kita perlu tahu. Nah ya, jadi gini kalau udah tahu baru bisa di-connecting. Contohnya gini, kriterianya misalkan yang paling gampang nih, yang paling bukan gampang, yang paling sering barang yang dianggap mahal apa sih? Perhiasan, mobil, rumah, properti. Ya kita ngomong properti ya, berarti kan kita ngomongnya harus yang basic needs dulu ya, barang yang mahal di basic needs. Perhiasan kan nggak semua perlu, gitu ya. Perhiasan nggak semua perlu. Basic needs kan berarti orang kenapa pergi ke kafe yang mahal, ya kan makanan mahal. Kenapa beli rumah yang mahal? Ya kenapa beli pakaian yang mahal itu aja kan, yang paling sandang pangan papan gitu kan ya. Tapi kenapa ada yang mahal, ada yang murah gitu ya? Simpelnya gini, karena buying cycle-nya, karena kriterianya. Contoh, rumah. Rumah idamannya, pernah nggak Ica ditawarin rumah, tapi ditanya ini gini, Kak, rumah idamannya seperti apa? Nggak pernah pasti. Pasti cuma bilang, Kak boleh Kak, ini murah loh. Ini bagus loh, lokasinya strategis, cuma 20 menit dari pintu tol. Ya, pintu tolnya belum jadi. Kan sering gitu kan sekarang kan. Apalagi daerah cashback ditawarin cashback. Ya, cashback 30%. Nanti dapat ini pengajuannya mudah dan sebagainya. Artinya apa? Artinya dia menawarkan terus-terusan apa yang dia punya. Nggak peduli Ica maunya apa. Yuk, saya tanya, Ica punya kriteria rumah idaman seperti apa? Yang pertama, ya mudah-mudahan ya harus ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya misalkan. Apalagi? Terus ada outdoor taman, ada area outdoor taman. Lokasi gimana lokasi? Kalau lokasi ya maksimal 10 menit lah dari pintu tol. Oke, 10 menit dari pintu tol. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu, kan kita tinggal ngomong pas banget nih, Bu, pas banget nih, Kak, saya punya perumahan yang baru dibangun. Benar-benar 10 menit dari pintu tol. Kan langsung connect. Nggak perlu kita ngejelasin dulu semuanya, ini atapnya pakai baja ringan dan sebagainya gitu kan. Kan seringnya gitu kan ditulisnya gitu kan, kayak kan ditawarin gitu. Dia pikir semua orang akan tertarik dengan cashback apa segala macam. Padahal begitu dengar misalkan, Kak, oh pas banget nih kakak cari rumah yang ada kolam renangnya. Kebetulan kita punya satu komplek yang setiap kompleknya itu hanya cuma 60-50 rumah yang di tengah-tengahnya ada clubhouse-nya. Pasti langsung mau denger. Iya. Iya kan? Ya terlepas bisa beli atau enggak gitu kan. Tapi kalau udah pengen nanti dicari caranya beli ini gimana. Iya. Tapi kadang-kadang kita dikasih brosur, dia ngomong panjang lebar, dia udah jauh pikir gitu ya, kita buang kan. Nggak pernah tuh sampai rumah brosurnya kan. Iya benar Coach. Kalau saya sih masih bisa buat bungkus alpukat. Nah ini menarik nih Coach.
kadang kan kita, saya sering lihat gitu ya orang jualan properti yang kayak gitu. Nah, tapi gimana coach caranya supaya menarik perhatian orang tuh mau ditanya dulu gitu coach, mau ditanya dulu kayak gimana sih rumah idaman. Kadang mereka lihat-lihat aja terus malas ngeladenin salesnya gitu. Padahal posisi mereka juga punya gitu ya uangnya sanggup gitu untuk beli coach. Iya, biasanya gini, orang tuh lebih cenderung kalau misalkan ditawarinnya sesuatu yang bentuknya brosur, jawabnya apa? Udah punya. Ya, nanti dulu. Ya, saya soalnya gini, saya kalau tiap kali jalan ke mall ditawarin brosur rumah, saya selalu jawabnya udah punya. Oh, orang kira, oh ini investor gede ya, punya rumah di mana? Enggak, brosurnya saya udah punya. Brosurnya saya udah punya. Gitu. Karena apa? Karena nggak dibaca gitu ya. Tergantung headline brosurnya. Makanya mungkin bisa menggunakan misalkan gimmick ya. Gimmick tuh apa ya? Artinya apa ya? Kasih permen gitu ya. Ya puasa kan udah tinggal 2-3 hari lagi nih. Ya nanti kalau pameran gitu kasih permen, bawa kasih sampel yang bikin orang mau duduk gitu loh. Kak udah pernah Kak ada nih kalkulat dulu ya waktu saya pameran asuransi ya, pernah nyediain gini kalkulator keuangan gratis, hitung dana pensiun Anda gratis. Orang datang gitu, hitung dana pendidikan anak Anda 10 tahun mendatang. Jadi mereka datang buat isi-isi gitu ya. Dulu saya juga ikut pameran, bikin pameran di sebelah sebelah saya tuh jual alat, jual travel. Tapi dia nyediain satu mesin, jadi kita masukin jari di situ untuk mengukur stress level. Apa level coach? Stress level. Oh, bisa ya, ada ya? Bisa, ya saya nggak tahu benar atau enggak gitu ya, tapi ujung-ujungnya kan dijualnya kita punya paket healing gitu kan, kita punya paket apa yang stress levelnya tinggi. Artinya gimmick-gimmick seperti itu tuh menarik orang untuk datang. Jadi kan orang datang nih, antri dong, kan mau ngambil sampel malah ngantri. Sambil ngantri ya mau nggak mau dibaca dong, ini ada brosur apa, di sini ada pamflet apa ya, dia baca. Jadi mudahnya itu adalah sebenarnya menarik perhatiannya. Nah, terus kita harus lihat, kalau lihat nih ya, misalkan orang pameran nih, sales yang pameran ya, saya sering perhatiin. Orang kiri udah pegang kantong belanjaan, kanan gandeng anak, ya. Di sini handsfree nyala lagi ngomong, ditawarin brosur, emosi kan? Iya, pengen nyamplek pakai belanjaannya coach. Iya, maksudnya harus lihat gitu loh, harus lihat yang bisa ditawarin atau enggak. Memang kalau misalnya kita lihat dia kayaknya potensial kan, feeling sales ya kayaknya, oh ini bisa nih. Tawarkan sesuatu ya, Bu, kayaknya sibuk banget, boleh saya bawain belanjaannya? Karena saya pernah pameran di rumah sakit, ada yang nanya, jadi nggak masuk, ada yang nanya intens gitu ya, masih berhubungan baik sampai sekarang. Karena apa? Karena mamanya turun dari mobil, saya dorongin kursi rodanya doang. Itu aja sih sebenarnya. Jadi bukan masalah ini mau jualan itu tuh hubungannya dulu gitu ya. Kita sama teman dekat aja yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu dia nawarin sesuatu, kita nggak beli, apalagi sama orang asing. Kan kata Pak Sarif, jangan jadi alien, ya kan? Karena film-film alien itu kan depannya juga filmnya ceritain tentang kehidupan sehari-hari dulu, nggak tentang langsung planet Mars datang ke bumi gitu kan? Iya. Jadi ngena di Ya, jadi kita, saat orang udah mulai nyaman, barulah kita masuk di situ gitu loh. Iya. Ini maaf ya coach, sekali-sekali ngeliat ke bawah, ngeliat mukanya coach Afner-nya di bawah soalnya ini. Oh ya, saya maaf juga, saya lihat ke atas, contekannya di atas. Wah, ini menarik ya coach. Berarti kesimpulannya sebelum kita melakukan ini ya penjualan itu kita ada teknik-teknik gimmicknya dulu gitu ya coach ya. Nah, yang menarik perhatian orang tuh supaya mau stay, kita tanyain ini kriteria dia jualan itu kayak apa. Ice breaking ya, bener, ice breaking dulu. Jadi Titanic itu kan tenggelamnya nabrak es gitu kan. Penjualan kita tenggelamnya ya kalau kita nggak bisa mecahin esnya. Iya. Kenapa orang disebutnya dingin gitu kan? Kenapa namanya ice breaking? Karena kan orang yang diam aja disebutnya dingin. Itu kenapa namanya ice breaking gitu loh. Memecahkan es. Ya kalau mau direbus aja orangnya. Gitu. Jadi di situ nggak jualan selama-lamanya coach. Ya. Nah kayak gitu ya. Jadi
gimmicknya, perlakuannya gitu ya. Jadi jangan terlihat kita mau jualan doang. Oke, Coach. Coach, ada contoh lagi nggak, Coach? Ini saya masih pengen menggali lebih banyak lagi teknik Analogi unik, ya, Coach. contohnya lebih ke gini ya. Contohnya gini, orang Indonesia mah nggak berlaku, maksudnya nggak mempan di orang Indonesia. Tapi orang bule ini ya, kita lihat orang bule. Orang bule itu kan individualis ya, Iya, betul ya. Dia begitu turun sampai di Indonesia, mendarat keluar pesawat bawa barang, langsung disamperin porter. Help help katanya gitu ya. Saya bantuin dorong mereka, langsung mau kan semua. langsung apa, Coach? Langsung mau kan. Iya. Waktu porter itu datang, bilang mau bawain, mau cariin tasnya segala macam, walaupun dia nggak tahu kalau itu ujung-ujungnya bayar gitu kan. Bayar. Bener ya. Tapi Betul. kan akhirnya dia mau aja gitu ya. Kenapa? Karena kan mereka seneng, karena di sana nggak ada yang begitu. Waktu di Eropa itu di Jepang kita kalau kita misalkan mau pergi ambil kereta kan harus masukin koin kan. Iya. Udah masukin koin bayar, terus kita dorong sendiri sampai depan, habis gitu masukin ke tempatnya sendiri juga harus anterin ke ininya. Di Indonesia begitu nyampe semua orang ngerubung, seakan-akan dia terkenal, orang mau bantuin dia semua, dia seneng, walau ujung-ujungnya bayar ya paling nggak 50.000 gitu kan. Iya, kalau nggak digetok ya. Itu analoginya gitu loh. Kenapa orang mau tertarik ya, karena kita mau bantu dulu. Ya bullshit sih kalau ngomong orang tulus mau bantu, yang enggak lah, pasti memang ada maunya gitu ya. Iya. Ya kita ngomong apa adanya gitu. Cuman ya memang kalau kita ada maunya aja harus bantu dulu, apalagi mau jualan. Iya, benar sih, benar. Kadang ada yang bilang juga helping not selling gitu ya, Coach ya. Ya walaupun ujung-ujungnya ya ing-ingnya itu lah sama lah ya. Ujung-ujungnya sih tetap jualan ya. Tapi betul. Ya ini ya, Coach ya, maksudnya tetap ada unsur ngebantunya ya, Coach ya. Benar, yang penting pembukaannya itu loh. Pembukaannya. Kan orang jadi, kalau hangat, esnya lebih gampang mencair, balik lagi ke situ. Oke, Coach. Kita take a break sebentar sebelum lanjut ke tips yang terakhir. Oke, sahabat sales masih standby nih ya sama kita ya. Jangan kemana-mana nih sampai di menit-menit terakhir karena banyak ilmu nanti yang akan disampaikan oleh Coach Afner. Nah, ini sahabat sales tadi kan mungkin yang baru bergabung, ini saya mau menyampaikan info banget nih. Nah, ini buat sahabat sales yang ngerasa, aduh, gue tuh orang yang susah untuk ngejalin hubungan sama customer. Gue juga orang yang nggak gampang berbaur sama orang, atau enggak, gue juga orang yang kalau presentasi itu audiensnya kabur gitu, atau enggak orang yang ada di sini pikirannya kemana-mana, nggak bisa dapet atensi dari customer atau audiens. Nah, ini jangan khawatir, di tanggal 7, 14, 21 Juni Coach Afner akan mengadakan kelas komedi selling. Nah, ini unik ya, jarang ditemui di kelas-kelas selling yang lain, karena di kelas ini nanti diajarkan gimana sih dengan teknik komedi mampu membuka percakapan dengan hangat kepada calon customer kita, dan kita juga bisa membantu presentasi supaya lebih menarik dengan teknik-teknik komedi. Nah, nanti di kelas-kelasnya sesinya ada understanding comedy and humor in selling cycle, kemudian ada grow your humor sense for selling, dan ada juga membuat presentasi penjualan yang efektif dan memorable. Jadi nggak cuma di dalam kelasnya aja nanti mereka ingat, nanti setelah di luar kelas, di luar acara, mereka juga ingat nih apa yang kita presentasikan dan membekas di kepalanya si customer. Menarik banget ya isi kelasnya ya. Nah, buat investasinya dari harga normal 900.000 hanya seharga 329.000 rupiah aja. So, buat sahabat sales yang mau bergabung, buruan daftar sebelum kuotanya kehabisan ke nomor 0822 4994 7502. Oke deh. Oke, Coach, kita lanjut ke tips yang terakhir yang keempat. Apa itu, Coach? Oke. Nah, tips yang keempat tuh masih seputar pertanyaan Ica yang pertama tadi ya. Kalau kompetitor bilang, kalau barang kita ternyata lebih mahal dari antara semua kompetitor gitu ya. Betul ya tadi pertanyaannya gitu. Betul. Ya. Jadi gini, mahal itu terjadi kalau perbandingannya nggak setara. Ya, mahal tuh terjadi kayak perbandingannya nggak setara. Gini ya, contohnya nih ya, rumah 1 miliar di BSD City sama 1 miliar di Ciseeng gitu ya. Nah, cari deh Ciseeng di mana tuh ya gitu ya. Itu masih Tangerang juga kok. Masih Tangerang juga gitu ya. Oh, Ciseeng Tangerang itu. Ciseeng masih Tangerang gitu ya. Tapi yang nggak tahu ya, Tangerang tuh gini, ntar ini sebelah sini udah Bogor, sebelah sini udah Depok gitu ya. Oh iya, perbatasannya mencar-mencar. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya rumah 1 miliar nih. 1 miliar di BSD sama 1 miliar di Ciseeng. Bisa loh orang bilang gini, wah ini rumah murah loh di BSD cuma 1 miliar. Betul?
Tapi Betul. begitu dia ngomong, ngapain lu beli rumah mahal-mahal 1 miliar di Ciseeng? Rumahnya sama, harganya sama. Bahkan kalau kita nambahin nih, rumahnya 1,2 di BSD, di Ciseeng 900 juta pun tetap lebih mahal di Ciseeng. Oh, nilai lokasinya ya coach ya. Ya itu karena perbandingannya nggak setara. Jadi kayak tadi, kalau kompetitornya semua murah, kita lebih mahal daripada kompetitor, ya gimana gitu ya? Eh, ya ini, gimana kita membuat sesuatu yang bikin barang murah itu jadi lebih mahal nilainya. Di sana nggak dapat ini loh. Bahkan gini ya, rumah misalkan 700 di daerah mana gitu ya, nggak lewatin tol, sama 1,5 M yang lewatin tol kan itu udah 2 kali lipat. Iya. Tapi yang 1,5 M itu bisa kacang goreng kan? Laris gitu ya. Pasti Padahal habis punya gitu loh, pasti habis punya. Kenapa? Karena dia menjual apa yang nggak disediakan sama yang di sana. akses gitu ya coach. Sementara yang di sana poin plusnya cuma murah. Salesnya fokusnya cuma sama murahnya. Murahnya. Nggak ngomong sama perencanaan masa depan, nggak ngebandingin sama dulu Alam Sutra nggak ada tolnya, sekarang ada tolnya. Ya kalau dia pakai cara-cara seperti itu mungkin aja bisa. Gitu kan? Bener kan? Makanya kenapa pengembang-pengembang besar gitu ya, kan kalau yang pengembang-pengembang besar sekarang mulai bikin perumahan di daerah-daerah yang agak pelosok. Ya Alam Sutra buka di Pasar Kemis gitu kan. Si Tujuannya apa tuh coach? Sumarekon bikin di Bandung, tapi nggak di Bandungnya. Kabupaten Masih gitu ya. 3-4 tol lagi dari Pasteur gitu kan. Tapi semua orang tertarik gitu ya. Kenapa? Karena mereka ngomong future-nya. Sama kalau kata Ica, barangnya Ica terlalu mahal dibanding kompetitor, ya kita harus bikin kompetitor itu cuma punya itu, cuma punya kelebihan murah. Kelebihan kita adalah ngomong jangka panjang. Pak, di sana kan memang murah, cuman itu kan cuma basic selling, misalkan itu kan cuma pelatihan basic. Kalau mau advance, mau intermediate, Bapak mesti nambah jadi 3 kelas. Kalau kita harganya segini, udah include semuanya. Dari basic sampai, dari staff sampai manajer udah kita ajarin semua, misalkan seperti itu. Orang jadi mikir kan, oh iya juga ya. Nah, orang tuh seneng apa? Orang tuh beli itu seneng kalau beli sesuatu. Orang beli mahal itu bisa beli kalau dapatnya sekali banyak. Yang dia dapat nilainya lebih gede dari uang yang dikeluarin gitu ya coach ya. Betul, anggapan dia ya. Anggapan dia. Kenapa makanya di bundling semua supermarket tuh nggak bundling, beli 2 gratis 1 padahal harganya harga 3. Iya, benar. Kesel banget. Iya kan? Tapi orang beli itu, padahal kalau dihitung-hitung dia beli 1 juga dia untung-untung aja. Memang dia butuhnya 1. Ya kayak gitu. Jadi orang tuh seneng. Makanya kenapa barang-barang murah tuh bundlingnya banyak. Iya. Dapat voucher ini, dapat voucher itu, dapat cashback ini, dapat ini itu. Yang sebenarnya nilainya nggak setara gitu loh. Buat benefit ala-ala doang. Nah itu gitu ya. Kalau jual mobil misalkan, yang ngomong masalahnya nih ya, jual mobil nih, sales mobil ya, jual mobil mahal gitu ya, jual mobil mahal. Mobil mahal biasanya yang paling enak tuh bagian apa ya? Bagian, aduh belum pernah naik lagi. Kayak kursinya kali ya coach ya. Kursinya beda. Kursinya kayak sofa. Mobil mahal tuh kursinya kayak sofa. Apalagi kursi belakang. Kursi belakang. Kedua, kedap. Mobil mahal tuh kedap. Jadi motor lewat gitu ya? Di lampu merah dia ngobrol kita nggak tahu. Nggak bisa nguping bisik-bisik tetangga dong coach. Ya nggak, ya buat apa juga gitu. Intinya ini gitu. Ya terus mobil mahal belakangnya lega biasanya. Jarak kakinya lebar gitu ya. Kakinya gitu ya. Jadi yang dijual apa? Yang dijual itu adalah gini, Pak, masa Bapak bisa beli mobil mahal? Kenapa mau beli mobil murah? Gini loh, Bapak kan disetirin. Kalau orang disetirin, berarti dia pengen nikmatin di belakangnya yang santai dong. Iya. Nah, ya yang ada itu ya cuma mobil-mobil yang sedan kelas-kelas Eropa gitu ya, atau mobil Jepang yang memang udah 400-500 juta ke atas gitu loh.
Ya, Sesungguhnya. kebanyakan orang-orang seperti itu kan cuma beli rasa nyaman deh. Iya, nggak lagi irit BBM dan lain Ya sebagainya. kan, kita tuh sering gini, kita sering pakai pikiran kita yang tadi nomor 2, yang menakar dompet Mm. klien dengan dompet kita. Ya kayak gitu. Aduh gila ya, itu kalau beli BMW seri 7 gitu, beli bensinnya berapa duit ya? Tenang, kalau udah kebeli itu nggak mikir bensin. Mobilnya aja mampu dibeli, masa Iya, bensinnya pajaknya enggak? aja mungkin lebih gede dari cicilan rumah situ. Ya kayak gitu ya, kita sering kali gitu ya, kayak itu mental block. Kita lewat perumahan elit, bilang, aduh gue nggak mau lah punya rumah gede-gede gitu, nanti ngepelnya susah. Come on, lu punya rumah segede gitu, lu ngepel sendiri. Iya, pasti punya mbak gitu ya, punya maid gitulah ya, Iya, pasti punya asisten, ya sekarang asisten. namanya asisten. Ya, seperti itu. Jadi, ujung-ujungnya kembali ke kebutuhan masing-masing, ke keperluan masing-masing, kenyamanan masing-masing. Kabar baiknya, kebutuhan itu bisa kita ciptakan kalau kita ketemu hot button-nya. Hmm. Apa itu hot button coach? Hot button tuh jadi gini, kan otak manusia tuh ada namanya otak reptil ya, yang langsung Mm-mm. defense begitu kita mau tawarin gitu ya, ngelihat sales dari jauh aja kita udah ketakutan gitu kan istilahnya, Iya, walaupun kita sales, bener ya, walaupun Ica bener, sales gitu ya, bener. masuk ke toko handphone pun begitu ditawarin langsung boleh kah mau cari apa langsung hilang gitu ya. Iya, iya. Ya Gak nyari itu apa-apa. otak reptil. Nah, gimana menjinakkan otak reptil? Yaitu dengan membina hubungan yang baik. Yang nggak bisa, ya gini, kenapa nasabah prioritas punya loan sendiri? Karena diprioritaskan. Terlepas dari itu, karena mereka pengen nasabah itu dekat Hmm. hubungannya, jadi dibuat nyaman. Kenapa dia nggak perlu ngantri? Kenapa dia sofa terus ada yang nemenin, ada yang ngajak ngobrol dan sebagainya gitu ya? RM-nya turun tangan dan sebagainya. Ya karena dia mau membina hubungan yang jangka panjang. Karena transaksinya mau besar. Ya, yang mungkin yang belum, yang masih pakai antri gitu ya. Bukan berarti Dilihat tidak diprioritaskan, cuman mereka lagi menguji kalian aja, ngiri nggak buat ke sana. berjuang nggak ya coach ya Iya, buat jadi prioritas. itu. Jadi intinya sih sebenarnya simpelnya hal-hal seperti itulah. Kebutuhan diciptakan. Terus Kebutuhan coach, diciptakan. saya penasaran nih coach, kan misalkan untuk apalagi perusahaan yang B2B gitu ya, barangnya juga Hmm. nilainya kan mahal, nilainya gede. Nah kadang kan orang apa ya purchasing atau enggak head of salesnya mungkin apa yang ininya lah ya yang mau belinya itu nawar gitu coach. Ini bisa nggak harga segini? Budget kami cuma sekian 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 kayak gitu ya. Mungkin Ya, budgetnya dia sebenarnya cukup gitu, tapi KPI-nya menawar serendah-rendahnya gitu ya. ya. Nah itu gimana coach cara menyikapinya? Ya, kita harus ngomong gini ya. Kita harus ngomong apa adanya. Oke, saya bisa terima budget segitu, tapi yang bisa saya berikan hanya sekian persen dari jasa yang akan kita berikan. Hmm. Jadi jangan langsung tolak gitu loh. Dia kan nanti akan mikir. Kenapa gini? Karena kalau kita gini ya, ini kita di sini nih, dia di sini. Iya. Yeah. Kalau kita mau suruh dia naik sini, kan susah ya. Mm-mm. Artinya butuh waktu. Kalau kita mau langsung turun ke sini, harga diri di mana gitu kan? Iya. Tapi kalau kita ketemu di tengah gimana? Hmm. Jadi intinya apa? Bisa kita kasih harga segitu Pak, tapi layanan yang kita berikan ya A B C D gitu ya. Terus dia masih nanya nih, ya udah kalau tambahin E bisa tambah berapa? Ujung-ujungnya ke tengah. Disesuaikan gitu ya coach ya. Disesuaikan, disesuaikan. Jadi yang penting gini, kita ikutin dia. Kita udah satu level sama dia, kita angkatnya gampang. Ya kayak orang manjat tebing gitu ya. Kalau kita jaraknya masih jauh, kita mau ulurin tangan pun dia nggak bisa ambil, benar nggak? Hmm. Satu-satunya cara ya kita yang turun karena dia nggak bisa naik, benar nggak? Iya benar-benar. Ya kan? Satu-satunya cara kita menurunkan diri dulu untuk angkat dia. Iya Yang nggak pernah kan benar-benar. istilahnya gini, ayo lu naik dikit lagi, gue baru bisa tarik ya. Kalau gue bisa naik, lu ngapain lu tarik? Ya harus kita yang turun ya coachnya Iya, menyamakan makanya kita agak harus turun buat menyamakan tarik, kedudukan. gitu kan? Ya itu intinya sih seperti itu. Jadi kadang-kadang memang kita harus turunin harga, bukan untuk murah, tapi untuk mengangkat dia ke level yang tengahnya kita, gitu loh.
Jadi Tapi ini jangan win-win. dilakukan semua ya gitu ya. Misalkan BMW harga Avanza yang nggak bakal bisa gitu ya misalkan gitu ya. Ya kalau Dapat mobil kan spionnya doang. gampang, turunin serinya, Hmm. turunin tipenya gitu ya. Kalau pelatihan ya turunin durasinya misalkan. Turunin Iya. misalkan oh ya udah kita bisa itu tapi materi yang ini kita nggak ajarin ya. Ya artinya ada sesuatu yang bikin dia menderita kalau dia nggak beli itu. Jangan main iya-iya aja gitu berarti ya coach ya. Iya, jangan iya artinya gini, mengiyakan untuk membantah. Bisa sih, tapi 50% Jangan pakai aja tapi, dikasihnya. nggak boleh pakai tapi. Bisa, Haram, bisa, haram. bisa. Jadi kalau yang harganya segini, kita tawarinnya juga segini. Nggak boleh pakai tapi ya coach ya. Ya, nggak boleh pakai tapi. Bisa. Kita kasih segini gitu ya. Setuju sih Pak. Pasti Bapak lagi pertimbangin budgetnya. Maka dari itu, kita juga bikin penawaran lain nih, gitu misalkan. Jangan Terus pakai tapi nih sahabat sales. Apalagi udah kebanding nih ya, kalau yang tadi 10 poin gitu ya, dia tawar ternyata jadi 3 poin. Ya dia pasti naik jadi 6 poin. Naik lagi penawarannya ya coach. Ya, pasti naik lagi gitu ya. Makanya kalau beli boba gitu kan pasti ditanya, tambah topping ini, ngomongnya gampang, cuma tambah 3.000 kok. Tapi 3.000-nya kali 3 ya. Nah, soalnya Ya, toppingnya yang ditawarin 3. Topping gitu 12.000, bobanya harganya 25.000, harganya udah setengah gitu kan, udah bisa beli 2 gelas lama-lama gitu kan. Ya itu, ya strateginya Alfamart gitu ya. Pulsanya nggak sekalian, tagihan listrik, tagihan air. Ini udah belanja 50.000 bisa tembus murah. Bisa tembus murah gitu ya. Kita tahu yang tadinya 8.000 sekarang jadi 10.000 aja. Kok lebih mahal ya coach ya? Kan kita kalau dengar, nah itu kan kata-kata kuncinya di depan ya kan, tembus murah. Jadi dia asumsi udah murah, kita nggak ingat harga di etalasenya berapa. Iya. Nggak tahu cuma lebih murah 500 atau lebih murah 1.000 gitu 1.000. kan. Ini biasanya 1.000 2.000 lah ya, nggak jauh-jauh banget. Iya makanya nggak sampai setengah harga. Kalau nggak butuh tetap aja mau habis-habis. Akhirnya beli gitu kan. Itu mah pengalaman pribadi sekali saya. Ya pulang di Alfamart ada aja oleh-olehnya, makanya nggak boleh belanja. Nggak boleh berangkat sendiri. Ya kayak gitu. Jadi kebutuhan tuh diciptakan gitu, seakan-akan jadi kita butuh. Kan udah bayar nggak bisa dibalikin juga. Iya. Gitu. Menarik banget coach. Ini membuka wawasan saya banget ya coach, karena beberapa produk yang saya jual itu kan menurut saya relatif kok mahal gitu ya Pak. Apakah penjualan itu kurang bagus karena barangnya mahal? Oh ternyata ya memang saya kadang masih mempersepsikan mahalnya saya gitu ya, bukan mahalnya si klien gitu, bukan daya belinya klien gitu. Oh iya ya, saya harus kayak membenahi persepsi atau mindset saya gitu coach. Ini wah, luar biasa menarik banget. Oke, ini ada yang mau disampaikan lagi, Coach? Nggak ada, selamat lebaran aja buat teman-teman yang merayakan. Selamat lebaran juga, Coach. Nah, ini buat sahabat sales, kita stay tune dulu ya, jangan kemana-mana, karena kita akan menyaksikan video yang satu ini. Oke, sahabat sales, nah udah lihat tadi ya video yang lewat tadi. Nah, kita Corpora Consulting ada platform e-learning baru, namanya pastiprestasi.com. Jadi pastiprestasi.com ini adalah gabungan 3 website Corpora Consulting mengenai kelas selling, motivasi, dan kelas leadership. Nah, di kelas ini udah lengkap banget ya buat para pekerja yang mencari ilmu tambahan, yang mau upgrade skill maupun mau upgrade soft skill. Ini bisa banget langsung ke web www.pastiprestasi.com. Nanti ada kelas-kelas yang mengenai motivasi,
motivasi, kelas mengenai leadership maupun kelas mengenai selling ya, gitu. Dan kita ada launching nih untuk pastiprestasi.com di tanggal 21 Mei 2022 mulainya jam 11.00 ya. Jangan lupa ikut, nanti untuk keterangan lebih lanjut akan saya share melalui WA grup resmi dari Corpora Consulting. Oke, Coach Afnar, makasih banyak untuk kebersamaan kita kali ini. Untuk sahabat sales dimanapun Anda berada, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa, Coach. Thank you.